Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa TV Rojan dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari surat Al-Baqarah ayat 234 dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pahalanya kepada kita semua. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka, maksudnya istri-istri, menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat yang mulia ini berbicara tentang hukum seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 234, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan banyak sekali faedah yang insyaallah taala kita akan bacakan dalam kesempatan yang mulia ini. Jadi faedah-faedah yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Ilmu-ilmu yang ada dalam ayat yang mulia ini. Di dalam surat Al-Baqarah 234, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra." Faedahnya adalah yang pertama, bahwa wajib bagi seorang wanita apabila suaminya meninggal, dia menunggu 4 bulan 10 hari. Ini masa iddahnya. Kapan dimulainya? Kata ulama, min hini wafatihi, la min hini ilmiha. Ya. Dimulainya adalah ketika suaminya wafat. Dimulainya ketika suaminya wafat. Bukan dimulai dari dia mengetahui wafatnya suami. Karena apa? Lianna ilmaha qad yata'akhkharu 'anil wafat. Terkadang seorang istri mengetahui wafat suaminya itu terlambat. Ya. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa dimulainya itu di hari wafatnya suami tersebut. Ya, iddahnya dimulai di hari wafatnya suami tersebut. Bukan didasari dengan pengetahuan atau diketahuinya wafat dari suami, ya. Oleh karena itu, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Walihada law qaddara anna insanan tuwfiya an zawjatihi wa lam ta'lam bi wafatihi illa ba'da shahrayn min wafatihi فإنها تعتد ما بقي من العدة وهي شهران و10 أيام في هذا المثال." Oleh karena itu, seandainya ada seorang yang meninggal, dia punya istri, kemudian istri tersebut tidak mengetahui wafatnya orang tersebut, artinya wafat suaminya, kecuali setelah 2 bulan dari wafatnya. Jadi sudah berlangsung 2 bulan. Suaminya sudah wafat 2 bulan yang lalu. fa innaha ta'tadu ma baqiya min iddah, maka dia iddahnya itu
melanjutkan sisanya. Ya. Kalau Allah sebutkan 4 bulan 10 hari, maka berarti sisanya adalah 2 bulan 10 hari. Ya, sisanya 2 bulan 10 hari. Bukan mulai dari dia mengetahui wafatnya si suami. Ya, ini. Jadi ini faedah yang pertama, fikih yang pertama, ilmu yang pertama, ya, yang kita bisa ambil dari ayat yang mulia ini. Sekali lagi, faedah yang pertama adalah ketika ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka dia melaksanakan iddah di hari wafatnya suaminya. Jadi menghitungnya itu ketika wafatnya. Ya, bukan didasari atas pengetahuan istri kapan wafatnya. Karena terkadang istri tahu atas wafatnya suami itu setelah beberapa saat lamanya. Bisa jadi sepekan atau 2 pekan atau sebulan, 2 bulan, bahkan bisa jadi 3 bulan atau lebih. Ya, misal oleh karena itu dicontohkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau ada seorang wanita ya yang ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak mengetahui kematian suaminya melainkan setelah 2 bulan, maka sisanya adalah 2 bulan 10 hari. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra." Dan orang-orang yang mati di antara kamu dan orang-orang yang mati di antara kamu dan serta meninggalkan istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Maka hendaklah mereka istri-istri tersebut ya menunggu 4 bulan 10 hari. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Nah, ini hukum yang pertama atau faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ya, faedah yang kedua adalah anna al-mar'ah al-mutawaffa 'anha zawjuha yajibu 'alayha al-'iddah. Anna al-mar'ah al-mutawaffa 'anha zawjuha yajibu 'alayha al-'iddah. Jadi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan iddah. Wa in lam yudkhal biha, walaupun belum digauli, li'anha takunu zawjatan min hinil aqdi sahih, karena dia sudah menjadi istri setelah akad yang sahih. Walau tazawwaja imra'atan wa qabla an yudkhala biha tuwfiya anha wajabat 'alayha al-'iddah li'annaha sarat bil aqdi zawjatan. Ya. Kalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian sebelum digauli wanita tersebut meninggal, suami tadi meninggal, maka wajib bagi wanita tadi untuk melaksanakan iddah. Ya, karena dengan dasar akad yang sahih dia sudah menjadi istrinya. Dia sudah menjadi istrinya. Walaupun di surat Al-Ahzab Allah sebutkan, surat Al-Ahzab ayat 49, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang iddah wanita yang dicerai oleh suaminya, ya, kemudian tidak digauli oleh suaminya, tidak ada iddahnya. Nah, ini berbeda dengan iddah kematian. Ya. Kemudian yang ketiga, annahu law kana lil insani iddatu zawjat fatuwfiya anhunna wajaba ala kulli imra'atin minhunna an ta'tadda bi arba'ati ashhuri wa ashra. Hukum berikutnya, faedah berikutnya, ya. Apabila ada seorang memiliki lebih dari satu istri, dia punya lebih dari satu istri, misalkan 3 atau 4 istri atau 2, kemudian dia meninggal, wajib bagi setiap istri, bagi setiap istrinya melakukan iddah selama 4 bulan 10 hari. Tidak dibagi. Istri yang pertama 1 bulan, yang kedua 1 bulan, yang ketiga 1 bulan misalkan. Tidak dibagi. Ya. Tapi setiap istri ya melakukan iddah 4 bulan 10 hari. Ini iddahnya. Wa yustathna min hadha al-hamilu fa innal mar'ata al-hamil tantahi iddatuha bi wad'il haml talat al-muddatu am qasurat.
pengecualian dari hal ini adalah wanita yang hamil. Karena seorang wanita yang hamil iddahnya itu selesai dengan dia melahirkan. Baik itu panjang ya atau pendek masanya. وعلى هذا فإذا توفي الرجل عن امرأة حامل ووضعت بعد موته بساعات فإنها تنقضي عدتها. Di atas hal ini, ya dengan dasar ini, apabila seorang meninggal, ya kemudian dia punya istri yang hamil dan si istri itu kemudian melahirkan, walaupun setelah beberapa saat maka iddahnya selesai. Misalkan meninggal seseorang jam 12 misalkan. Punya istri hamil, melahirkan jam 4. Maka setelah lahir iddahnya selesai. Iddahnya dianggap selesai. Walau ta'akhkharat iddatuha ila 6 ashhur atau 10 ashhur. Tetapi kalau wanita itu ya tidak melahirkan anaknya kecuali sampai 6 bulan atau 10 bulan baru hamil, suaminya meninggal misalkan, ya, maka dia tidak pakai iddah ini, tidak pakai 4 bulan 10 hari. Fa innaha tabqa fil iddah, dia tetap berada dalam iddah hatta law in qaddatil 4 ashhur wa 10. Walaupun 4 bulan 10 hari sudah berlalu, dengan dasar keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Talaq ayat 4, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Wanita-wanita yang hamil maka iddah mereka adalah dengan melahirkan anak mereka. Ini dasarnya surat At-Talaq ayat 4. Kemudian juga ada hadis ya Subai'ah al-Aslamiyah. Subai'ah al-Aslamiyah pernah melahirkan anaknya setelah kematian suaminya beberapa malam, dan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan baginya untuk menikah. Ya, beberapa hari saja setelah dia melahirkan, ya, dibolehkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah. Ya, dan ini terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Subai'ah al-Aslamiyah. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah tentang adab-adab wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini sangat penting sekali. Saya akan bacakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Annal mar'ata idza tuwfiya anha zawjuha fa innaha tabqa fil bait." Jadi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ada ihdad. Ada ihdad. Dia harus tinggal di rumah. Tetap di rumah, ya. La takhruj minhu, tidak boleh keluar illa idza da'atil hajatu ila dzalik, kecuali kalau ada kebutuhan. Fa innaha takhruju fin nahar, maka dia boleh keluar di siang hari. Wa minal hajat, kemudian beliau sebutkan di antara hajat, yakni kebutuhan yang dimaksud adalah seperti an tahtaja ila ta'am wa laysa indaha man ya'ti laha bil khubzi mathalan. Misalkan dia butuh makanan, kemudian tidak ada orang yang mengirimkan makanan, seperti mengirimkan roti kepada dia. Falaha an takhruja wa tashtari al-khubza li nafsiha. Maka dalam kondisi seperti ini dia boleh keluar dari rumahnya, kemudian boleh membeli roti sendiri. Wa li auladiha as-sighar, dan juga membeli untuk anak-anaknya yang kecil. Ya. Alladzina la yumkinuhum an yadhhabu fayashtaru al-khubz, yang enggak mungkin bagi mereka pergi sendiri kemudian membeli roti atau membeli makanan lah, ya, beras atau apa. Wa min dzalika an yakuna laha ghanamun tahtaj ila ri'ayatiha fi nahar. Di antara yang disebut hajat adalah kalau dia punya peternakan. Misalkan dia punya ghanam, punya kambing. Kambing ini butuh digembala. Dia boleh keluar menggembala kambing tersebut. Li'annahu laysa laha ra'in, karena dia tidak memiliki penggembala misalkan. Atau mungkin bisa jadi suaminya dulu suka gembala, ya. Fala haraja an takhruj.
tidak mengapa dia keluar rumah. Walakinnaha tarji'u qabla al-lail. Akan tetapi dia boleh keluar pulang sebelum malam hari. Wa min dzalika ay yakuna laha amalun. Di antara hajat kebutuhan kalau misalkan si wanita ini punya pekerjaan seperti tadris atau dirasah, seperti dia ngajar, seperti dia belajar, fatahtaju ila al-khuruj, dia butuh untuk keluar rumah. Fatakhruju fin nahar duna al-lail. Dia boleh keluar di siang hari, ya, tidak boleh di malam hari. Wa min dzalika ay yakuna laha bustan. Di antara contoh hajat adalah dia punya kebun misalkan, ya. Yahtaj ila amal, fatakhruju ilaihi fin nahar. Dia butuh untuk beramal, untuk bekerja di situ, dia keluar di siang hari. Walakinaha tarji'u fil lail. Akan tetapi di malam hari dia pulang. Al-muhim annaha la takhruju fin nahar illa li hajah. Ya, yang penting dia tidak boleh keluar dari rumah, ya, di siang hari kecuali ada kebutuhan. Wal hajatu takhtalif. Kata beliau, adapun hajat kebutuhannya itu berbeda-beda. Wa min al-ahkami al-muta'alliqati bil mar'ati al-mutawaffa 'anha zawjuha. Di antara hukum-hukum yang berhubungan dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ada beberapa hal yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, annaha la tatajammal. Ya, di antara tidak boleh keluar kecuali ada hajat, dia juga tidak boleh berhias. Tidak boleh berhias. Ya. Fala talbasu thiyaban fayuqalu innaha mutazayyinah mutajammilah. Dia tidak memakai pakaian yang dikatakan pakaian yang berhias lah, ya. Pakaian yang dikatakan dia sedang bersolek, dia berhias. Wa talbasu ma'ada dzalik, pakai pakaian selain itu. Mimma sya'at, dari apa yang dia kehendaki, ya, dan dari warna yang dia kehendaki. Tapi tidak boleh memakai pakaian yang orang lihat, wah, dia berdandan nih. Begitu, ya. Annaha la tatahalla bidzahab, juga tidak berhias dengan memakai emas. Apakah cincin emas atau kalung emas, ya. Kata Syekh, la bil khawatim, wala bil aswira, wala bil kilada, wala bil azra, wala bi ghairi dzalik. Nah, itu, ya, emas-emasan, perhiasan emas lah, ya. Cincin, kalung, gelang dan seterusnya. Anting-anting dan seterusnya. Berikutnya, annaha la tatatayyabu. Ya, dia tidak boleh memakai wangi-wangian. Ya, pakai minyak wangi. La bi bukhur wala biduhn. Illa idza tahurat min al-haidhi falaha an tatatayyab bil bukhur. Ya. Nah, kecuali kalau suci dari haid, maka boleh dengan pakai bukhur. Nah, wa amma kalamuha ma'an nasi fil hatifi aw 'inda mukhatabati man ista'dhana 'inda al-bab aw mukhatabati ma'arifiha alladhina yadkhuluna ilayha fahadha la ba'sa bihi tukhatibu man sya'at 'ala al-'adati bi syarti alla takhta'a bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Adapun dia berbicara dengan manusia lewat telepon atau ngomong atau ngobrol atau bicara dengan orang yang minta izin di pintu rumahnya, ya, atau ngobrol dengan orang yang dia tahu, ya, yang masuk menemuinya, maka ini tidak mengapa, dengan syarat dia tidak berlemah lembut dalam bicara atau mendayu-dayu ngomongnya sehingga orang yang ada penyakit di hatinya itu terfitnah. Amma khurujuha ila sahatil bait kal haush atau ila sathil bait fala ba'sa bihi. Adapun dia keluar rumah, ya, ke halaman rumah, ya, seperti haush. Haush ini pagar yang ada keliling. Jadi rumah ada pagarnya di keliling. Nah, dia keluar di situ, sekedar situ, ya. Atau ke atap sathul bait fala ba's bihi, fala ba'sa bihi. Ini tidak mengapa, ya. Wa amma iktisaluha kulla usbu', adapun mandinya setiap pekan, fala asla lahu. Ya, mandinya di setiap pekan tidak ada dasarnya. Tabtasil kal 'ada, dia boleh mandi seperti biasa. Wa amma tasrihi
tasrihu sya'riha fala ba'sa bihi ayya waqtin kana. Adapun menyisir rambutnya, ya, nyisir rambutnya tidak mengapa, kapan saja waktunya dia mau, dia boleh nyisir rambutnya. Nah, ini hukum-hukum, ya, atau adab-adab yang berkenaan dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ya. Nah, kemudian berikutnya yang kelima, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berbicara tentang hikmah dari Islam yang sangat besar, ya, di mana syariat Islam memberikan keringanan bagi seorang wanita, ya, ketika ditinggal mati oleh suaminya dalam masalah iddahnya. Baik, kalau kita mengetahui hikmah ini, kita akan lebih cinta kepada Islam. Bismillah. Oleh karena itu, wanita zaman sekarang atau orang zaman sekarang, ya, jangan memandang Islam lewat sebelah mata. Lihat dengan ilmu, ya. Dan sebagian wanita mengatakan, kenapa masih ada iddah 4 bulan 10 hari dan seterusnya. Ini wanita yang tidak paham tentang Islam, ya. Justru Islam, ya, justru agama Islam datang itu sebagai rahmatan lil alamin, dan syariat ini syariat yang sangat agung. Dan dengan adanya iddah wafat, ya, maka kita mengetahui bahwa Islam itu begitu indahnya dan perhatian kepada para wanita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam iddah kematian. Karena apa? Begini. Zaman dahulu, zaman jahiliyah, apabila seorang laki-laki meninggal, kemudian meninggalkan seorang wanita, ya, maka si wanita itu harus melakukan iddah, ya, diam, tinggal selama setahun penuh, limuddah sana, 12 bulan. Di mana diletakkan wanita ini? Fi bait saghir, ya, fil bait saghir, di rumah yang sangat-sangat kecil, ya, sangat-sangat kecil, ya. Bahkan dikatakan kal khiba, semacam tenda lah, dia menyendiri di situ. Itu bayangkan selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun, waliyadzubillah, ya. Dan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut selama 1 tahun di tempat yang sangat sempit, ya, semacam tenda, dia tidak boleh keluar dan tidak boleh menyentuh air sama sekali. Tetapi wanita ini, ya, dikasih makanan, dikasih minuman supaya tidak mati, ya. Coba bayangkan, ya, aturan jahiliyah yang sangat menyeramkan, ya. Ketika meninggal suaminya, ya, maka wanita tersebut ditaruh atau dimasukkan di sebuah tenda tertentu, kemah tertentu, menyendiri selama 1 tahun, cuma dikasih makan, minum, tapi tidak boleh sama sekali menyentuh air sama sekali, dan tidak boleh berdandan, ya. Dan apa yang terjadi, ya? Yang terjadi, ya, baunya nggak kira-kira, ya. Karena apa? Karena dia tidak boleh juga berdandan, nggak boleh nyentuh minyak wangi, ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, wanita tersebut tabqa, tinggal di situ, ya, bi'arakiha wa raihatiha wa ihadatiha wa nataniha limuddati sanah kamilah, ya. Jadi keringatnya, ya, kemudian baunya, ya, headnya, ya, dan semuanya, ya, ini jorok sekali, ya. Tinggal di situ selama 1 tahun. Waliyadzubillah. Ini penghinaan kepada wanita, ya. Dan tidak sanggup lagi, ya, wanita begitu. Makanya ketika setelah 1 tahun itu, setelah 1 tahun penuh itu, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala,
wanita tadi dikasih apa namanya? Dikasih semacam tikus. Ya, tikus atau burung kecil. Kemudian diusapkan, ya, naudzubillah, itu si tikus sama burung saja mati langsung. Coba saking baunya, ya. Kemudian dikasih kotoran ba'ir, kotoran onta, dan wanita itu melemparkan dirinya ke kotoran onta itu. Ya, seakan-akan dia berkata bahwa selama 1 tahun yang dia hadapi dari iddahnya, ya, itu jauh lebih berat daripada masuk di kotoran kotoran apa? Kotoran tadi onta. Waliyadzubillah. Ngeri, ya. Nah, Islam subhanallah datang dengan luar biasa. Ya. Islam ini rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Jadi mandi masih boleh, ngomong masih boleh, keluar di rumahnya masih boleh, kemudian keluar kalau ada hajat boleh, ya. Nyisir rambut boleh, ngomong boleh. Ini di Islam. Ya. Beda dengan agama yang lain atau jahiliyah. Atau di agama yang lain ada syariat mereka ketika wanita meninggal, ya. Ketika suami meninggal, itu si wanita harus apa? Si wanita harus juga meninggal juga. Waliyadzubillah. Kalau laki-lakinya meninggal, wanita meninggal juga. Ini kejam sekali. Ya. Nah, ini. Jadi dari sini kita mengetahui tentang indahnya Islam, agama yang agung, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita semua. Nah, berikutnya faedah atau ilmu berikutnya, al-inayatu bi huquqiz zauj. Hatta innal mar'ata muni'at min an tatazawwaja ba'dahu illa ba'da mudhi 4 ashhur allati hiya thuluthul haul wa 10 allati hiya thuluthush syahr. Jadi Islam ini perhatian terhadap apa? Hak suami. Oleh karena itu seorang istri wajib memperhatikan hak suaminya. Ya, sampai ketika si suami itu meninggal, ya, seorang wanita dilarang untuk menikah lagi setelahnya kecuali setelah 4 bulan 10 hari. Ya, kecuali setelah 4 bulan 10 hari. 4 bulan ini sepertiga dari tahun. Dan 10 hari sepertiga dari bulan. Subhanallah. Wathulutsu katsir. Sepertiga sudah banyak. Ya. Sepertiga sudah banyak. Ini masalah sepertiga, Masya Allah, dalam Islam ini, ya. Nah, yang berikutnya, fikih berikutnya, faedah berikutnya, أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا أتمت العدة عادت إلى ما كانت عليه قبل وفاة زوجها من التجمل والخروج والتحلي وغير ذلك لكن بالمعروف. Bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya apabila telah menyelesaikan iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari, maka dia kembali kepada keadaannya yang semula sebelum suaminya wafat. Boleh berhias, boleh berdandan, boleh keluar rumah, ya, dan yang lainnya, tapi dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Berikutnya, ya, di sini disebut yang ke-8. Annal mar'ata al-mutawaffa anha zawjuha idza atammat al-iddatu la tahtaju ila an tatasaddaq bi syai'in. Ya, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ketika selesai dari masa iddahnya, dia tidak perlu bersedekah. Dia tidak perlu bersedekah. Sebagaimana disangka oleh sebagian orang awam, mereka berkata, apabila wanita itu iddahnya selesai, boleh dia keluar, dan ketika melihat siapapun dari manusia yang pertama kali dia lihat dari manusia tersebut, orang tersebut, maka dia hendaknya atau wajib bagi dia memberikan hadiah atau sedekah kepada orang tersebut. Ya. Maka hukumnya ini yang ada di kalangan kaum awam ini, di masyarakat ini, tidak ada asalnya. Dan ini termasuk bid'ah. Fa inna hadza bid'atun la asla laha. Ini merupakan bid'ah yang tidak ada asal usulnya.
walakin idza inqaddatil iddatu faqad inqadal al-hajru 'alaiha bima'na annahu ubiha laha ma kanat mamnu'atan minhu fi waqtil iddati wa la tahtaju ila khuruj. Kata beliau, akan tetapi kalau iddahnya selesai, maka pembatasannya selesai. Ya, iddahnya selesai. Ya. Maknanya adalah dia boleh keluar atau dibolehkan baginya sesuatu yang dilarang di waktu iddah. Ya. Dilarang di waktu iddah. Nah, berikutnya ini penting sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagi kalian. Tidak ada dosa bagi kalian. Ya, artinya wanita itu keluar rumah kemudian berhias, ya. Ini menunjukkan, ya, kita laki-laki punya mas'uliyah, tanggung jawab terhadap para wanita. Anna alaina mas'uliyatan bin nisbati lin nisa. Kita para lelaki itu punya mas'uliyah, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab bagi para wanita. Jangan dibiarkan begitu saja. Ya, diperhatikan. Ya. Karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum, untuk antum. Ya, padahal di ayatnya itu berbicara tentang wanita. Ya. Hadza isyaratun ila anna 'ala ar-rijali ri'ayatan nisa. Ini merupakan isyarat wajib bagi laki-laki untuk memperhatikan kaum wanita. Ya. Dan Rasul kita SAW bersabda, ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki ini pemimpin, ya, di keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Berikutnya, faedah berikutnya, ilmu berikutnya adalah alla yakhruj al-insanu fima yaf'alu 'anil ma'rufi syar'an wa 'urfan. Tidak boleh seseorang keluar dari hal yang ma'ruf dari sisi syariat dan sisi 'urf. Ya. Sekali lagi, tidak boleh seseorang keluar dari hal yang ma'ruf dari sisi syariat dan dari sisi 'urf. Dari sisi syariat, ya, maka dia akan jatuh kepada kemungkaran kalau dia keluar dari hal yang ma'ruf. Kalau dari sisi 'urf, maka apa? Akan hilang muruahnya. Ya, akan hilang muruahnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang kita memakai pakaian syuhrah, pakaian supaya kita tenar. Artinya beda dari masyarakat. Ya, tidak boleh. Ya. Kata Rasulullah SAW, man labisa thawba syuhrah albasahu Allah thawba madhallah yaumal qiyamah. Orang yang memakai pakaian syuhrah, Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan pakaian kehinaan pada hari kiamat. Ada sebagian orang yang inginnya nampak beda, ya, dengan masyarakatnya, dengan urufnya, ya. Ini perlu dikaji lagi, ya, perlu diperhatikan. Jangan sampai kita ini memiliki niat kalau pakai pakaian beda dengan yang lain, misalkan dengan keumuman manusia, ya. Nah, yang terakhir, umumu ilmillah subhanahu wa ta'ala likulli ma na'mal. Jadi ilmu Allah ini sangat luas bagi setiap apa yang kita amalkan, ya. Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui kita, baik yang zahir dan yang batin. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu, kalau kita mengetahui hal ini, maka hendaknya kita perhatikan amal kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu
wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, dan insyaallah taala Anda anggap selesai, nanti kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Nah, Barakallahu fikum wa Wafik jazakallahu barakallah. khairan. Terima kasih Ustaz atas bimbingan dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk kami di kesempatan Kamis pagi hari ini. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin memperdalam materi seputar pembahasan ini saja. Silahkan bertanya di layanan telepon. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. apakah wanita yang bercerai dengan suaminya, larangan masa idahnya sama dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya? Dari seorang ibu di bumi Allah. Silakan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'd. Baik, apakah wanita yang ditinggal cerai sama dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dari beberapa adab? Tentunya beda. Ya, jawabannya beda. Ini khusus buat wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Idahnya lebih panjang, ya, dari wanita-wanita yang ditinggal cerai oleh suaminya. Kalau wanita yang ditinggal cerai oleh suaminya, idahnya 3 bulan. Atau bukan 3 bulan, artinya tergantung beberapa yakni jenis wanita yang itu sudah kita bahas. Ya. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, ya, thalathat quru. Wanita-wanita yang ditalak oleh siapa? Oleh suaminya. Idah mereka itu 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Nah ini. Dan tidak ada ihdatnya. Tidak ada ihdatnya. Berbeda dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung melalui via telepon. Silahkan. Halo, Ya, dengan Ibu siapa, di mana ini? Ibu Rina. Silahkan Ibu, pertanyaannya seputar pembahasan ini ya. Iya. Gini Pak, Pak Ustadz, waktu itu kan adik saya kan iya. Saidah perceraian. Ya. Waktu sebelum mengadakan perceraian itu suaminya sudah berhubungan dengan taruh sama perempuan lain. Nah, setelah selesai perceraian, si suaminya mengajak rujuk lagi. Tapi adik saya tidak mau karena laki-laki ini sudah mau menikah gitu loh Pak. Tapi waktu setelah masa idah, mereka berhubungan intim. Apakah dosa apa yang saya tanyakan, adik saya ini harus bagaimana, karena dia merasa berdosa gitu loh Pak Ustadz. Sekarang statusnya udah cerai, Bu? Udah. Karena waktu karena adik saya tahu gitu loh dia mau menikah lagi. Ya, gitu. Baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Oh ya, makasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini berhubungan dengan 2 hal ya. Masalah suami dan masalah iddah istri. Ya. Kalau suami tentunya dalam syariat Islam kan boleh menikah lebih dari 1. Ya. 2, 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Suami berhak nikah atau boleh menikah walaupun dia punya istri. Ya, artinya tidak ada hubungan dengan masalah itu. Dengan masalah iddah dan seterusnya. Ya, karena suami kalaupun menikah lagi masih punya istri, sah. Suami menikah lagi kalau misalkan lagi proses perceraian dengan istrinya, sah nikahnya. Artinya tidak ada hubungan dengan masalah iddah dan perempuan. Tapi kalau perempuan kan butuh wali dia. Dan juga ada iddah untuk perempuan. Hikmahnya banyak, masalah rohim, masalah dan macam-macam lah, ya. Atau walaupun
tidak diketahui hikmahnya seperti masalah 4 bulan 10 hari ini, ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala karena ada hikmah yang tersembunyi yang belum kita ketahui, ya. Nah, ketika cerai seorang wanita dengan suaminya, ya, maka pertama dilihat cerai berapa ini, ya, 1 kah, 2 kah, atau 3 kah, ya. Kalau cerai 1 dan 2 masih bisa rujuk. Kalau cerai 3, maka ini masuk ke bain bainunah kubra. Cerainya sudah bain bainunah kubra. Bain bainunah kubra artinya tidak boleh rujuk kembali antara dua pasangan ini. Ya, kalau sudah 3 kali cerai. Kecuali kalau suaminya, kalau tadi istrinya menikah dengan orang lain, kemudian dicerai tanpa sandiwara dan seterusnya, kemudian boleh kembali lagi. Kalau misalkan dicerai. Ya. Tapi kalau misalkan masih cerai 1, cerai 2, ini ada rujuk. Ya. Nah, ketika rujuk, ya ketika misalkan rujuk, selama belum masa idahnya selesai, maka rujuknya boleh langsung. Sebagian ulama mengatakan kalau misalkan berhubungan badan itu sudah tandanya rujuk. Sudah tandanya rujuk, ya. Tapi kalau misalnya idahnya lepas, misalkan sebentar, misalkan cerai 1, cerai 2, ya, idahnya sudah keluar, maka tidak boleh berhubungan badan, kecuali dengan nikah baru dan mahar baru, ya, kecuali dengan nikah baru dan mahar baru. Karena misalkan seorang wanita dicerai oleh seorang suami laki-laki, kemudian dia menjalani masa iddah 3 kali haid, selesai 3 kali haid, belum juga rujuk, ya. Ketika suaminya mau rujuk kepada si istri tadi, itu istrinya punya hak kan, boleh kembali atau tidak. Nah, kalau misalkan mau nikah lagi, kata ulama, mau rujuk, maka rujuknya bi nikahin jadid wa mahrin jadid, dan nikah baru dan mahar baru. Dan nikah baru dan mahar baru. Tidak boleh hubungan kecuali dengan nikah baru dan mahar baru. Kecuali setelah kecuali masih masa iddah. Kecuali masih masa iddah, si suami mau rujuk, maka boleh langsung rujuk. Ya. Nah, maka dilihat kasusnya bagaimana, apakah masih di masa iddah atau sudah keluar iddah. Ya, atau sudah keluar iddah. Dan tentunya ya bertobat sama Allah Subhanahu wa taala, jangan mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum melakukan sesuatu bertanya kepada ulama atau ustadz atau siapa dan seterusnya, ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika sudah mengurus surat cerai ke pengadilan agama namun belum diambil, apakah berarti masa idahnya sampai surat itu diambil atau tidak, Ustaz? Oh iya. Ya. Barakallahu fiik. Apakah berarti masa idahnya sampai surat itu diambil atau tidak? Jawabannya. Iya. Ya. Kalau surat menyurat itu urusan administrasi saja. Ya. Sama halnya seperti salah satu di antara kita menikah, ya, kemudian ada walinya dan syarat-syarat nikah terpenuhi, sah nggak nikahnya? Sah nikahnya. Ya. Kemudian datang bikin surat-surat untuk administrasi saja, untuk memudahkan misalkan untuk ngurus nanti kalau punya anak, akte kelahiran, kemudian waris, ya. Kemudian kalau misalkan perceraian, kemudian nikah lagi atau tidaknya, kan butuh. Kadang persengketaan terjadi di sini. Betul, Ustaz. Nanti kalau misalkan dibilang cerai, ya, suaminya bilang belum cerai, ya kan butuh ada surat tuh. Ini kan gitu. Seperti itu. Jadi kalau iddah itu dimulainya sejak masa dia cerai atau dimulainya sejak wafatnya suami, ya kan. Adapun surat menyurat kadang cepat kadang lambat. Nah, jadi tidak ditentukan dengan keluarnya surat atau tidak. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ini Ustaz. saja barangkali Tayyib, ya, akhi Ustaz. ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Kita akhiri dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua ya, dan pahala yang besar kepada kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.